siapapun tokohnya, siapapun paslonnya, dia harus tunduk dengan sistem kepartaian. Maka justru sebagai petunjuk pertama, sebagai pemilih cerdas, saya menyarankan carilah paslon yang salam bahagia buat kita semua. Tahu nggak, hari ini saya pengen ngobrol-ngobrol lagi, masih topik yang sama, masih tentang seputar pemilu nih. Ah, kalau kemarin saya bicara tentang pemilu dari sudut pandang saya, sejarah masa lalu, kaitannya sama sejarah bangsa dan lain sebagainya. Hari ini gimana sih nih udah mau mendekati bulan Februari di tanggal 14 nanti, bagaimana banyak orang masih bingung untuk memilih. Menurut saya ya, hari ini sudah ada istilah pemilih yang tetap, yang karena keyakinan dan kecintaan terhadap tokoh, terhadap terhadap partainya, atau terhadap konsep dari program yang mau diusung atau dari timnya. Tapi masih kebanyakan dari antara kita itu masih banyak sebagai swing voters. Apa tuh swing voters? Swing voters ya orang-orang yang masih bimbang untuk memilih pilihannya. Hari ini kita akan bahas topik bagaimana sih menjadi pemilih cerdas. Nah, pertama-tama saya mau sharing tentang pengalaman pribadi saya memilih beberapa kali. Saya sudah memilih dari zaman pemerintahan SBY ya. Nah, pertama saya mau sepakati dulu bersama dengan kalian kalau siapapun presidennya, semuanya akan patuh pada konstitusi, yaitu aturan main yang ada di Indonesia. Apa, ya undang-undang dasar, perundang-undangan yang lain dan sebagainya. Kalaupun kita kekhawatiran terhadap calon pasangan yang terpilih akan mengubah banyak hal, kita punya satu sistem lagi, yaitu sistem legislatif yang akan memberi aturan. Banyak di antara kita lupa bahwa sebenarnya di Indonesia itu sistem kepartaian. Siapapun tokohnya, siapapun paslonnya, dia harus tunduk dengan sistem kepartaian. Maka justru sebagai petunjuk pertama, sebagai pemilih cerdas, saya menyarankan carilah paslon yang justru mentaati sistem kepartaian itu sendiri. Suka nggak suka, sistem kepartaian itu ada. Pemilihan calon legislatif dari partai, pengajuan calon presiden wakil presiden dari partai. Semuanya dari partai. Di anggota DPR mau menjebolkan, merumuskan sebuah undang-undang, itu juga digerakkan oleh partai. Jadi kita banyak sekali nih dikasih gimmick-gimmick, dikasih janji-janji dari paslon, padahal sebenarnya apakah janji paslon itu sudah sejalan dengan konstitusi kita? Yang kedua, apakah didukung oleh partainya? Nah, banyak nih pro dan kontra tentang eh, partai-partai itu sendiri. Adalah beberapa tahun yang lalu istilah petugas partai. Ya memang semua petugas partai. Kenapa? Ya karena memang diusung oleh partai, wajar. Nah, orang yang berlebihan membuat kata petugas partai ini menjadi sesuatu yang negatif. Padahal justru dengan adanya petugas partai yang diatur oleh undang-undang justru memang bergerak seperti itu. Ingat ya, di konten sebelumnya justru kita sudah terbiasa dengan konsep kerajaan kolonial sehingga kita tuh punya raja-raja kecil yang menurut saya harus segera dihapuskan, terutama mentalitasnya. Nah, ini yang menjadi penting. Sebagai pemilih cerdas, kita harus sadar pertama bahwa Indonesia menganut sistem kepartaian. Yang kedua nih, banyak juga orang yang nggak sadar kalau kita tuh generasi mudanya lebih banyak dibanding generasi yang lebih senior. Ini bisa jadi keuntungan, bisa juga menjadi kekurangan. Banyak yang bilang menggembar-gemborkan bonus demografi. Makanya nggak kaget ya kalau tiba-tiba salah satu paslon kita ada yang muda banget. Nggak gitu solusinya. Dari dulu permasalahan di seluruh negara menurut saya, yaitu bagaimana konstitusi itu ditegakkan. Nah, ini yang menjadi repot. Kalau konstitusi itu ditegakkan, berbenturan dengan sistem kepartaian nih. Oh, kalau partainya yang menang, ya dia punya dalam tanda kutip ya, jatah kursi menteri lebih banyak. Ya sah-sah aja sih. Kan ada nama juga kita butuh dukungan politik, apalagi di jalannya pemerintahan yang diawasi oleh anggota dewan. Ya wajar itu. Kalau menurut saya sah-sah aja. Tapi sebagai bangsa, justru kita harus melihat ya kita ini keluarga besar. Ya kalau sama
seseorang kita cekcok satu sama lain, ya sama kayak seperti dalam keluarga, ada aja perbedaan pendapat. Nah, pemilih cerdas yang kedua adalah tahu sejarahnya bagaimana paslon itu muncul dan tahu sejarahnya bagaimana partai itu muncul. Orang Indonesia gampang banget sih, ada produk baru langsung viral. Wih, ada salah satu produk mie ya yang lagi viral di kota besar, ada mie itu mereknya tau lah ya, mie itu mie itu. Nah, langsung tuh viral, rame ngantri. Tapi kita seringkali lupa bahwa sama kayak minuman boba juga tiba-tiba rame viral. Sama sama seperti kebiasaan-kebiasaan kita terhadap produk-produk itu, kita seringkali lupa sama presidenan kita nih, sistem pemerintahan kita nih. Maka kita butuh orang-orang awam untuk mengawasi cara kerja mereka tuh gimana sih. Nah, tadi yang kedua pesannya adalah bagaimana sejarah mereka maju dan bagaimana sejarah partai yang mengusungnya maju, itu harus dilihat. Nah, lalu yang ketiga nih, ketiga poin yang penting. Apa sih sebenarnya tantangan zaman yang akan kita hadapi ke depan? Banyak banget riset. Ya gampangnya kita mengacu pada PBB aja deh, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apa yang sedang terjadi? Banyak ukuran-ukuran yang dibuat ya, walaupun kita tahu ya PBB itu seringkali juga nggak berimbang. Saya nggak bisa bilang kalau PBB itu netral banget. Buktinya banyak masalah-masalah internasional yang nggak bisa diselesaikan. Jadi menurut saya ya setidaknya apa yang menjadi kesepakatan bersama di dunia yang melalui PBB itu kita bisa kejar. Apalagi Indonesia sudah punya instrumen-instrumennya, bebas aktif dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah, apa yang menjadi tantangan zaman? Yang menurut saya adalah tantangan alam. Penduduk kita tambah banyak, alam kita nggak bertambah. Ya kecuali kalau kita mau pergi ke Mars ya, ikut sama si Melon Melon Musk. Kecuali mau gitu ya. Tapi kenyataannya kan kita masih tinggal di bumi yang sama, di udara yang sama, di air yang sama, di polusi yang sama. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama. Sekat-sekat negara, sekat-sekat bangsa itu harus mulai direduksi, apalagi di zaman teknologi ini ya. Kita bisa saja kerja buat negara A, perusahaan di negara A, tapi kita sendiri ada di negara B. Itu sudah biasa. Nah, jadi apa tantangan zaman yang menurut kita perlu dicarikan solusi oleh paslon ini? Apalagi mereka bisa membuatnya jadi lebih detail dan bisa memberikan apa ya, kira-kira sumber daya untuk menyelesaikan. Saya yakin bahwa tidak ada paslon yang siap menghadapi tantangan masa depan, tapi setidaknya pola pikirnya adalah pola pikir yang terbuka. Lalu yang keempat, yang terakhir menurut saya sangat 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 penting yang bisa menggugurkan 3 syarat tadi adalah terakhir nih yang keempat. Bagaimana paslon ini paham kebutuhan bangsa sendiri. Dan menyangkut ke konten saya yang sebelumnya, masalah kita adalah masalah yang sama, masalah mental. Ya walaupun ada yang bilang ya kita revolusi mental, ya menurut saya itu bagus untuk dilanjutkan. Revolusi mental apa? Yaitu bagaimana kita taat sama asas, taat sama peraturan, taat sama perundang-undangan. Karena kita sudah sepakat untuk merdeka menjadi satu, menurunkan ego kebangsaan kita, menurunkan ego latar belakang kita, maka kita mengedepankan kebersamaan, kesepakatan dan menjadikan hukum sebagai panglima kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka carilah pemilihan keempat, carilah orang paslon yang paham betul kebutuhan bangsa sendiri. Kalau menurut saya kebutuhan bangsa yang paling urgent adalah kebutuhan tentang keamanan. Nah, jangan mentang-mentang saya pakai kata keamanan, oh ada dong tuh, jago banget tuh. Yang keamanan itu tuh, komandan keamanan kita. Nggak gitu. Justru yang saya maksud dengan keamanan adalah dia tidak boleh cacat dari sisi keamanan. Yang kedua, dia mampu membela kita dari sisi keamanan. Yaitu bagaimana paslon ini bisa menegakkan aturan. Bukan membengkokkan, apalagi mematahkan, apalagi mengubah dengan semena-mena sesuai dengan kepentingan. Silakan pilih paslon kesayangan Anda, dan saya berharap 4 yang tadi bisa Anda analisis. Kalaupun nggak bisa 4, cari yang terakhir. Carilah yang bisa memberikan keamanan. Saya percaya kalau keamanan kita sudah terjamin, seluruh hal lain sendi-sendi kehidupan kita, pendidikan, ekonomi,
terus, kebahagiaan kita mungkin dari jalan-jalan, pariwisata, kebutuhan, aktualisasi kita, pasti juga akan bisa tercapai. Itu konten saya kali ini, tahu nggak, ini dia cara jadi pemilih cerdas. Sampai ketemu lagi.